SMK bisa, SMK bisa. Oke, bismillah. Baik, alhamdulillah di hari ini kita sudah bertemu lagi di kesempatan yang dari materi yang sebelumnya bisa bertemu di tempat yang sama ya. Semoga bisa lebih baik daripada hari yang kemarin. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan siapa yang besok lebih baik daripada hari ini, maka adalah ciri orang yang beruntung. Untuk sebelum kita mulai, kita seperti biasa, biar semuanya jadi besar, jadi manfaat. Kepala kelasnya, lihat silakan. Oke, menunggu doa. Sebelum mulai pelajaran, mari kita doa. Saya dengan masing-masing. Doa mulai. Terima kasih kelas Gacik. Sebelumnya saya bacain dulu ya. Kita punya aplikasi Serapan dan aplikasi Biasa. Kalau Biasa itu aplikasi untuk presensi siswa. Jadi kita tidak menggunakan kertas lagi, langsung kita menggunakan aplikasi lewat hand. Seperti kalian kalau ada izin biasanya langsung upload fotonya di Biasa ya. Tapi namanya SMK8 kalau di saya aplikasinya namanya Biasa. Oke, saya presentasi dulu. Niansa ada, Vio Raila, Ahmad Raila ada, Melvi, ketua kelas ya. Kemudian Yulia ada Yulia. Oh Yulia, Justina, Ailsa. Lalu Nazil, Muhammad Rasya Nazil, lalu Rizky Dharma Putra, Raffi Zaida, lalu Mexcan, ini yang tahun lalu nggak masuk karena sakit, masih juga, mungkin posisinya sudah terasa ya. Kemudian ada yang lain lagi yang nggak masuk ini selain Max, Nobel juga. Oke lah. Apapun yang terjadi untuk mereka berdua, kalau seandainya sedang kurang sehat, semoga Nobel kesembuhan. Kalau sudah ada urusan, maka kalau dengan urusan-urusannya. Baik. Di kelas ini sebelum kita mulai, ada hal yang ingin saya sampaikan pada kalian. Mungkin ini tentang bagian sederhana ya. Ini di luar, ya mungkin belum pernah. Ada yang pernah tahu seperti ini tidak? Nah, gitu. Namanya apa ini? Pecahan. Oke. Kalau kita bisa sederhanakan, mungkin istilahnya pembagian. Ini ya pembagian. Itu bukan program. Kalau satu dibagi 10 jadi berapa? Ada satu dibagi 1 dulu deh. Satu dibagi 1 berapa? 60. Oke. Satu dibagi 10, 0,1. Desimalnya gitu ya. Sebenarnya juga bisa dimakan kita buat desimal jadinya 0,1. Next, itu ada yang masuk di laptop. Di laptop. Izinkan. Kemudian kalau ada satu bagi 0. Ada yang tahu nggak? Coba kalkulator lagi. Coba dihitung. 1 dibagi 0 berapa? Tidak bisa dibagi. Oke. Ada yang lain? Tidak bisa. Bisa. Aku mau nyerah. Habis cobaan dia kalkulatornya bisa nyerah. Ada yang lain? Yang bisa dibagi dengan 0 gitu ya. Cannot divide itu bahasa Inggris. Ya benar. Itu harusnya ada hubungan dari Korea. Tidak ini. Oke, baik. Yang perlu perhatikan sebenarnya di sini. Ini pembagian sederhana ya. Jadi kalau seandainya yang di atas ini 1, 2, 3 itu bilang sama. Itu kita bilang dengan istilah pembilang, betul.
Kalau yang bawah penyebut, yang atas bilang, yang bawah penyebut. Oke, yang menarik adalah di sebelah kanan hasil atau nilai di sebelah sini. Nilainya 1, nilainya 0,1, nilai juga tidak bisa. Nah, yang menjadi hikmahnya adalah seperti ini. Kalau kita membilangnya di atas dan di bawah. Misalkan nih, saya analogikan kita posisinya di bawah. Yang di bawah ini nyebutnya adalah kita nih, manusianya. Dia. Sementara yang di atas ini adalah tegak Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. Nah, gitu ya. Tuhan. Ketika Tuhan yang satu, kemudian kakaknya misalkan kasus ini, Tuhan yang Maha Esa itu nilainya 1, kemudian kita merasa nilainya lebih besar daripada Tuhan kita, maka sesungguhnya nilai kita adalah 0, kecil. Kan ada 1 nilai. Tapi ketika kita merasa sama, Tuhan kita 1, kemudian nilainya Allah dengan saya sama saja. Saya butuh, kadang-kadang tidak. Maka sesungguhnya kita cuma 1. Semakin kita merasa tidak punya sesuatu, aku tak butuh apa-apa. Saya di dunia ini atas dasar Tuhan yang Maha Esa mengatakan bagaimana saya jalani. Maka sesungguhnya orang itu nilainya sudah tidak bisa dihitung. Jadi tidak ada dunia. Itulah tipikal orang-orang yang katakan padi semakin berisi semakin mahal. Seperti itu ya kira-kira ya. Jadi apa yang menjadi hikmah itulah kira-kira kalau sebagai sederhana cuma kira-kira kalau dari kita merasa lebih dari Tuhan kita, maka jangan menganggap bahwa pilihan Anda lebih dari kecil. Tapi ketika Anda merasa bahwa Anda jauh, itu semakin Allah semakin memberikan lebih banyak. Lebih banyak dan belum minta sudah dikasih. Seperti itu sering terjadi. Oke, baik teman-teman kita lanjutkan. Anak-anak itu adalah informasi yang semoga bermanfaat. Masih ingat nggak di pertemuan sebelumnya? Pertemuan pertama kita sampai di materi apa? Oh, Dharma silakan. SPLTV. Sudah tahu skillnya ya? SPLTV. Ada yang tahu nama kepanjangannya enggak? Selain Dharma sekarang. S-nya itu apa? PLTV itu apa? Ada yang punya? Masih ingat kira-kira dengan yang pertemuan sebelumnya? SPLTV. Sistem persamaan linier 3 variabel. Oke. T-nya adalah 3 gitu ya. 3. Ya, gitu ya. Atau kita bisa berdaya dengan T-I-G-A gitu ya. 3. Oke. Baik, jadi sistem persamaan linier 3 variabel. Kalau 3 variabel yang sering kita pakai itu variabelnya apa? Ada yang masih ingat? Pelvic X, Y, Z. Oke. Ada X, ada Y, ada Z. Oke ya. Jadi X, Y, Z. Pertanyaan saya sekarang adalah, apakah harus X, Y, Z? Ya, tidak. Tidak. Apa? Bisa nanti variabel yang lain. Misalnya ABC, boleh ya? Apapun boleh ya? AA, B, C, C, gitu boleh ya? Kayak di Excel gitu kan ya? Kalau di drop sama itu kan jadinya AA gitu. Kalau sama AX gitu ya? Kalau kalian pernah main Excel gitu ya? Tapi kalau jadi kan Excel. Jadi kalau saya setting nilai itu wajar lah saya main Excel. Oke. Baik. Untuk kita lanjutkan dari SPLTV ini, nanti hari ini pembahasan yang kita ingin bahas adalah tetap kita menggunakan materi atau aplikasi MS8. Jadi kita menggunakan MS8. Di situ nanti tetap kalian kembali ke kelompok masing-masing, gitu ya. Ini sepertinya ada beberapa yang tidak bisa hadir karena ada kegiatan di sekolah ya, tidak apa. Jadi nanti untuk kelompoknya ini ada 2, 3, 4, 5. Tetap di kelompoknya, jadi kelompok 1 di sebelah sana, kemudian kelompok 3 di sebelah sini, itu ya kelompok 4 sebelah sana. Jadi
Iya. Jadi untuk nomor 2 nggak ada. Beda. Yang nomor 2 kita abaikan dulu. Gitu ya. Jadi nomor 1, 3, 4 ya. Oke, baik. Bisa di-sharing dulu sebelumnya ke kelompok masing-masing. Kemudian silakan langsung join login ke selapannya. Karena mulai login ke selapan. Dicek juga. Atau biar sana ke sini. Sana aja. Tenang aja dia. Tenang ya. Oke. Silakan seperti ya ke aplikasi, kemudian kalian atas nama kelompok aja. Jadi kelompoknya dari kemarin kan ada Niansa, ada Yusna, sama Putra ya, Rahmat Putra Sadana ya. 3 orang kelompok, silakan untuk mulai login. Ini sekilas saya berikan informasi. Saya login dulu deh. Maaf, saya izin minum ya. Karena apapun makanannya, minumnya air putih, minumnya air. Karena mungkin minum cilok mungkin. Kita jangan berspill lagi, kita tak ingin bos. Lupa, sambil ngajar itu sambil main botol itu. Demi gitu ya. Oke, sudah. Kalau sudah bisa login, langsung cek dulu di depan ini ada yang saya presentasikan. Ini kita buka ya, sudah tanggal 20. Baik, di sini ada sistem persamaan Lydian 3 variabel. Nah, yang menarik di sini adalah nanti kita langsung dari tugas yang lalu, tugas yang terakhir pertemuan pertama kan saya bilang kalian bertugas untuk belanja di warung, nah gitu ya, belanja di warung. Dari situ nanti kalian silakan nyatet harganya, kemudian juga barangnya dan barangnya apa. Jadi modelnya seperti contohnya. Contohnya adalah ini semakin saya besarkan dan dia tetap kecil. Nah, memang dari saya. Ya. Kita anggap begitu aja ya. Jalan nggak? Jalan. Oke, jadi gini. Ini ada tabel pertama. Di sini kalian silakan untuk mengubah isi bagian 1, bagian 2, 3, dan 4. Sekarang kalian diubah. Apa yang diubah di bagian 1 itu adalah harga dan banyak jajan. Kemudian misalkan kalian beli snack itu, bukan snack, itu harganya berapa dan banyaknya berapa. Kalian tuliskan di bawah sini. Iya. Sekarang 2000-an, maka tulisnya 2000. Harganya berapa? Di beberapa kurung, banyaknya berapa. Yang kedua, bagian kedua itu adalah harga dan banyak makanan. Di sini banyak makanan maksudnya adalah makanan ringan tapi bukan snack, lebih ke roti atau mungkin ke nasi dan sebagainya. Lebih berat makanan berat. Di sini harganya berapa, kemudian kalian beli di sini harganya berapa. Tetap sama seperti ini. Sampai bagian 2 ada pertanyaan dulu mungkin? Tidak ada. Oke. Kemudian yang bagian ketiga di sini adalah harga dan banyak minuman. Jadi kalian makan apapun makanannya, minumannya juga tetap minuman. Di sini kalian silakan tuliskan harganya berapa dan banyaknya berapa. Iya, tetap sama seperti yang tadi. Terakhir, setelah di 1, di bagian 2, dan di bagian 3, maka setiap orang pasti akan total uangnya di orang berapa. Ini tugas yang lalu saya berikan adalah tugas perorangan.
Iya, perorangan. Tapi karena sekarang kembali kepada kelompok, maka artinya satu kelompok itu punya jawaban lebih dari satu. Itu kan ya. Nanti setelah ini selesai jadi 1000 ada 2, 8000 ada 1 gitu ya. 3000 ada 2, 16.000 dan sebagainya. Kita permisalan. Yang bagian pertama ini saya misalkan dengan X sehingga jadinya 1000X. Bagian 2 dimisalkan dengan Y sehingga 8000 Y. Dan yang terakhir minuman bagian 3 itu adalah dipisahkan dengan Z yaitu 3000 Z. Jadi seperti yang itu totalnya adalah 16.000. Karena bisa di bawah totalnya jadi satu garis lalu disederhanakan. Ini nol ini sama-sama nol biar 3 gitu ya. Ini disederhanakan. Jadi 1000X jadi 1X, 8000 Y jadi 8Y, 3000 Z jadi 3Z, dan 16.000 jadi 6. Oke. Ini untuk kelompok nilainya adalah 4. Nanti di bawahnya ada lagi poin-poin berikutnya. Total nanti hari ini kita bisa mengumpulkan maksimal 100 poin atau 100 nilai. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu mungkin dari sini? Belum? Oke, jadi sekarang tugas pertama itu dulu. Kalian bisa cek di selapan di bagian bawah dan tadi. Kemudian kalian kerjakan secara kelompok. Jadi nanti di situ kalian bisa menyelesaikan tugas yang pertama tadi. Kalau pertanyaan boleh ditanyakan, jadi biar saya bisa membantu kalian untuk mengerjakan. Jadi berikan gambarnya di mana? Terus open. Itu keluar gambarnya enggak? Enggak. Oh, oke. Dan di kelompok 4 keluar gambarnya juga ya. Coba cek. Muncul. Ini bawah ada. Oke. Oke, langsung dulu kerjakan ya. Yang di gambar udah muncul gambarnya. Coba kerjakan dulu. Ini dulu ya, kerjakan nomor 1 dulu. Ini nomor 2 ini setelah itu. Ini nomor 1 dulu ya. Langsung di selapan. Jadi nanti selesai dari itu ya. Lalu kemudian masuk dalam selapannya. Kirimkan ke selapan kayak kemarin.
Kita punya waktu sekitar nomor 1 10 menit ya. 10 menit ya. Karena data sudah ada kan? Data sudah ada, tinggal masukkan aja. Jadi nomor 2 akan ada perputaran sedikit informasi. Oke, dari kelompok A, nomor 1.
Oke, nggak usah. Oke. Itu ini ya, itu di saat untuk nanti kita akan tukar informasi dengan yang lain. Oke, siap. Kita lanjutkan ya. Sudah cukup. Nah, sekarang di selatan kalian bisa mengecek atau mungkin begini saja. Dari kalian satu orang perwakilan bisa meminta informasi kepada teman yang satu kelompok. Jadi contoh misalkan di sini dari yang saya kan belum punya data nih, maka Yansa akan minta data kepada Violeta sama Yulia. Karena di sini nanti pertanyaan berikutnya adalah nomor 2, pertanyaannya adalah silakan minta PL3P pada dua peserta yang lain. Jadi Yansa, Violeta sama Yulia kan sudah belajar ya. Yansa punya tidak persamaan, 3 variabel, Yulia juga punya, kemudian Violeta juga punya. Nah sekarang kalian bertiga saling bertukar. Jadi kalau Yansa minta sama Yulia sama Violeta, Yulia minta sama Yansa sama Violeta, Violeta minta kepada Yansa sama Yulia. Jadi masing-masing dari kalian dia akan punya sistem persamaan linear 3 variabel. Begitu juga di kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi ya, nanti silakan diminta informasinya. Misalkan sekarang ini 4, maka silakan terserah di mana. Ada 2 orang yang main. Nah dari situ nanti misalkan sudah ada satu yang kalian punya dengan 2 teman kalian, kalian gabung jadi 1. Kemudian nomor 3 pertanyaan adalah tentukan nilai x, y, dan z serta bentuklah menjadi suatu titik. Nah untuk suatu titiknya nanti aja dulu. Tapi untuk nilai x, y, dan z-nya itu nanti silakan kalian menggunakan sistem substitusi dan eliminasi. Tentu kalian sudah pernah, ini sudah pernah ya di SPLDP di SMP ini, sudah pernah ya metode eliminasi, metode substitusi itu sudah pernah mencoba. Kalian sudah kerjakan, temukan x-nya berapa, y-nya berapa, dan z-nya berapa. Ada pertanyaan mungkin? Waktu untuk mengerjakan nomor 2 dan nomor 3 ini di LKPD ini kita butuh waktu sekitar mungkin sekitar 20 menit dia. Jadi kita butuh waktu agak cepat sesuaikan dengan waktu yang kita punya.
Nah, kemudian nomor 3 itu kan nanti kalian dari satuan itu dieliminasi lagi. Caranya seperti biasa. Jadi ini kita nggak malam kayak gini. Dari sini ada pertanyaan sih? Dari sumber yang sama tadi, jadi dari sumber yang sama tadi, kemudian dilihat di nomor 2, ya, yang berbeda dari satu. Di tampilan bawah itu ada yang dengan titik, nah itu orang pertama tuh. Yang bawah itu beda. Itu beda kan? Ya beda ya, yang pertama ya. Nah, itu dari yang hampir itu orang pertama, kemudian yang bawah itu ada 2 orang itu dan orang ketiga, jadi satu, kemudian dihitung SY. Iya, jadi dihitung dari sananya bisa SY ini dihitung berapa ya? Sesuai dengan metode eliminasi sama usia peran. Oh, jadi saya diskusi lah. Iya. Terus coba dari mana coba dia?
Ini sudah. Dari kelompoknya yang itu sudah. Kelompoknya Yesina sudah. Dari kelompoknya Dharma sudah. Putra ya. Oke, kita tunggu sebentar. Mungkin 5 menit lagi dari kelompoknya yang satu. Oke, dari kelompok yang atas sudah. Baik, jadi dari setiap kalian sudah punya jawaban ya. Tentu ini kalau seperti ini tentu akan berbeda antara kelompok masing-masing, akan berbeda hasilnya antara X yang berapa, Y yang berapa, dan Z yang berapa, tentu akan berbeda. Nah sekarang coba kita cek dulu dari pengumpulan tugas yang di kelompok masing-masing. Yang sudah posting. Ini ya. Rencana pembelian jajanan makanan dan minuman di kantin sekolah. Oke, tetapi itu dibuat sama kayak tabelnya yang saya tuliskan ya. Oke, mungkin dari kelompoknya Nesa 1 atau 2 orang bisa ke depan untuk mempresentasikan yang ditampilkan. Sudah, langsung dibaca aja ya. Kemudian kelompok lain boleh menanggapi dari apa yang sudah ditampilkan. Begitu juga kelompoknya yang lain maju, kelompoknya Yustina dan kelompoknya Putra maju, gantian yang lain juga boleh menanggapi. Silakan dari kelompoknya yang satu. Yes. Ini nomor 1 ya, silakan. Yang pertama rencana pembelian jajanan makanan dan minuman
Oke, itu ya. Ini kiranya kalau di berkelompok maka salah satu yang mengambil sama ini gitu ya. Kemudian dari dua orang yang lain pertamanya dapat ini sama ini gitu. Oke. Kemudian saya sudah berhitung lalu hasilnya gimana? X menjadi negatif 11, Y menjadi 3, Z menjadi 3. Oke, Z3, Y3, X-nya minus 11. Oke. Dari kelompok ini ada yang menang lagi? Kok bisa? Bagaimana? Ada yang apa? Atau ada hal lain yang mau ditanggapi? Dari kelompoknya putra dulu ada? Belum ada. Dari kelompoknya Istina yang mau menambahkan atau mungkin ada yang mau menanggapi tidak harus ada yang salah ya, mungkin mau menambahkan sesuatu. Belum ada. Oh, boleh dibuka juga katanya. Kombinasi apa boleh digunakan? Maksudnya menggunakan sistem eliminasi. Oke, maksudnya dia kayak gini ya? Ya. Jadi kalau misalnya dia eliminasikan, oke, eliminasi itu sebenarnya kembali kepada hakikat istilahnya. Eliminasi itu kan berarti mengurangi, hilang, bukan edit, bukan menambah. Ini lebih pada remove atau menghilangkan, elimination, dari bahasa Indonesia. It means artinya kita menggunakan pengurangan. Tapi kalau seandainya kita mau pakai penjumlahan, boleh. Selama kita bisa menghilangkan, hakikatnya dari menghilangkan satu dari tiga variabel. Jadi kalau contohnya kan ini kan ada X, Y, Z ya. Kalau dari timnya kelompoknya yang kan menghilangkan dengan cara mengurangi. Kita bisa menggunakan penjumlahan boleh. Selama setelah dijumlahkan ada X atau Y atau Z yang hilang. Boleh. Cukup? Nah, ini dari kelompoknya di sini. Sudah cukup ya? Boleh kita menutup dari kelompoknya yang satu. Dari kelompok berikutnya adalah dari kelompoknya Justina. Dua orang boleh maju ke depan atau mempresentasikan hasil kelompoknya. Pakai akunnya Justina ya dia. Ya. Bisa kan? Siap. Yang pertama ada harga jajan dan jajan di sini jajannya kita ada ODMB 22, harga masing-masingnya adalah Rp1. Lalu untuk harga jajan makanan, kita makanannya ambil dari Nestle dengan harga Rp8.000 satu buah. Lalu dari harga minum burger dan jajan minumannya, kita mengambil minuman Coca-Cola dengan harga satu buah Rp5.000. Total yang dikeluarkan adalah Rp15.000. Lalu permisalannya dengan isi X ditambah 8B ditambah 2Z sama dengan 15B, atau X ditambah 8B ditambah 5Z sama dengan 15.
Kemudian yang dua ini berbeda dengan yang pertama ya. Ada dari orang yang berbeda. Kita ada yang dia sama dengan 1, yang Z enam ya. Kita target bisnya ini. Bagus ya. Desimal dan negatif lagi. Jadi ibaratnya kalau kita bisa beli ini ya, jujur agak aneh ya. Oke. Coba nanti aja. Ada lagi nggak dari kelompoknya Indonesia? Sudah? Baik. Tanggapan dari kelompok yang lain, kelompoknya Indonesia sama kelompoknya Isra ada? Dari kelompok yang sama mungkin? Ada. Ada yang pertanyaan aneh nggak? Ada. 14 dikurangi 5. Oh. Harusnya 9 ini. Ya, 9/3 ya harusnya ya. Negatif 9, 1/3 ya harusnya ya. Karena yang paling berbeda 9. 9. Ada lagi mungkin? Pengurangannya ada yang salah sedikit, tapi tidak apa-apa. Namanya juga bingung XYZ ternyata hasilnya salah sendiri. Oke, relatif oke. Terima kasih. Ini 12 dikurangi 14. Ya, ini kan sedikit 9. Artinya kalau gini yang 8 seperti ini. Yang 9. Yang 9 ya? Yang 9 1/3 ditambah 5. Maka kembali 14 ini. Harusnya yang 23. Pasang. Supaya bisa menyala saya. Yang salah kan? Oke, X sama dengan 5 min 14 2/3 ya. Berarti X ditambah gitu kan? Tambah 14 2/3. Jadi kalau X-nya adalah berapa tadi? Negatif ya harusnya ya. Negatif 9 2/3. Nah ini ya. Ya habis ini. Karena kan negatif positif. Min 9 sama 14 berapa? 5 kan? Ini 9 2/3 harusnya ya. Oke. Dari kelompoknya Mitra ada masukan? Belum? Belum ya. Oke, terima kasih. Kita beri close dulu untuk kelompoknya ini. Oke, ini soal dasar matematika yang kadang-kadang kita sering lupa ya karena sederhana. Tapi bukan sebuah masalah yang serius kalau kita menghadapi ini menjadi sebuah artinya saya bisa setelah ini gitu. Bukan akhirnya nggak bisa bukan gitu ya. Nah, yang berada adalah apa yang saya negatif gitu ya. Jadi kalau secara real sebenarnya X, Y, Z itu adalah positif semua. Sebenarnya itu kenapa? Karena kan tidak ada harga barang yang negatif. Ya logikanya itu ya. Ini artinya dari penghitungan ini ada yang salah, tidak sesuai. Kita cek dari sekilas saja ya. Kenapa kok bisa negatif? Oke, kalau dari pesannya sudah betul,
Cuman ketika penghitungan sepertinya itu ada sedikit klausul. Ini ketemu X sama Z-nya ya Pak. X Z itu ya, tapi X sama. Karena mungkin dulu beli jajan harganya bilang negatif 2000 gitu ya. Itu kalau ada seperti itu berarti kita harus istiqomah dan rutin beli. Karena kita selain dapat jajan dapat 2000 rupiah gitu ya. Jadi harus istiqomah gitu. Oke. Oke, terima kasih ya. Soalnya di yang kesamaan kedua itu kan X plus 12 tambah 5 dan 19 itu kan 18. Oh, oke. X plus 12 Y plus 5 Z ini ya sama dengan harusnya. Oh, yang itu tidak ada ya. Dari persamaan awalnya sama ini ya. Tapi tidak apa. Nanti kita perbaiki lagi dari kelompoknya di sini mungkin dari kesalahan ini itu bisa diperbaiki dan menjadi hasil yang jadi output. Ya. Berikutnya untuk kelompok dari Putra, dua perwakilannya boleh di depan sudah dikirim atas nama Putra. Nama Putra. Oke ada. Oh gambar ya. Silakan. Wow. Silakan terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok pada konferensi menghasilkan kelompok kami. Yang pertama yaitu harga dan bagian jasa 1.000 Khusus 2. Yes. Ini dengan khusus buat masing-masing ada 1.000. Kemudian adalah di mana harga dan tarif makanan yaitu 8.000 yaitu adalah air langsung. Ketiga adalah 3.000 yaitu adalah kopi cup. Di bagian keempat adalah bagian jumlah. Makanya 13.000 semua dari total semua yang dibeli. apa nih jadi langsung Ini adalah tipe ya 1000 X ya. ya. Ini adalah 1000X. Harganya 8.000 Y. Ada 3.000 dan jumlahnya adalah 13.000. 1000X ditambah 8.000 Y ditambah 3.000 Z 15.000. Jadi X tambah 8Y ditambah 3Z sama dengan 13. Oke, clear. Berarti berikutnya ada pesanan di sini ya. Rafi Zaidan. Oh, Rafi Zaidan. Rafi Zaidan. Makanya ada dua. Ada ini pesanan berikutnya ya. 2X sama 2X plus 10Y. Ditambah 11. Oh, 2x plus 7y sama dengan y. 2x plus 7y plus 5z. Jadi kemudian hasilnya jadi ini di sini. Ulang dari batek, Z-nya kamu Z-nya untuk z sama dengan minus 5. Dan untuk ini kan. dan untuk y sama dengan 3/5 Ini sama dengan ini. Oh, sama dengan. dan untuk x sama dengan 10. X-nya 10. Contohnya ini ya. Ya. Himpunannya adalah X, Y-nya 10, 3/5 sama W 3/5. Baik, ini dari kelompok Nielsa sama kelompoknya Justina ada tambahan dari Justina dulu. Yes.
sama yang dua ya. Iya, dan hasilnya sama kita berarti. Kalau dari X plus 8 plus dari tengahnya 13, dulu kayaknya dulu, kenapa kita boleh Oke. Coba kita cek dulu sebentar ke sini. Dari yang saya berikan, ini perlu dilihat saya tidak mau ngomong langsung. Jadi dari X, Y, Z-nya itu sekalipun jumlahnya bukan 1, tapi karena dari bagian ini kan 1000-nya ada 2, 8.000-nya ada 1, 3.000-nya ada 2, totalnya 16.000. Kalau sekarang dihitung kan 1.000, 8.000 tambah 3.000 kan ada 16. Sebenarnya. Tapi justru itu yang kita nanti akan tempat X, Y, Z-nya berapa? Itu nanti. Jadi bukan 2 dikalikan 1.000 jadi 2.000 bukan. Justru nanti X-nya ini yang kita tahu, oh X ini maksudnya adalah ini. Nanti kita ke arah sana. Sehingga oke, ini bisa negatif ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya nggak bisa ngomong kalian ya, karena kami sudah langsung aja bisa. Ada masukan lagi mungkin dari kelompoknya Yustina atau pertanyaan dari kelompok ini? Belum, sudah cukup ya. Dari kelompoknya pilihan satu. Baik, kita beri dulu untuk kelompoknya setelah. Oke, ini yang menarik adalah ada hasil negatif ya. Oke, sekarang dari yang sudah kalian lakukan dari kelompok masing-masing ada soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 gitu ya. Ini endingnya sekarang. Endingnya adalah sebelum kalian unggah hasil kerja kelompok kalian, silakan kalian coba gunakan aplikasi ini, aplikasi GeoGebra namanya. Sekarang boleh membuka aplikasi GeoGebra semuanya. Di cek dulu aja ya, cek dulu boleh. Namanya adalah geogebra.org/klasik. geogebra.org/klasik. Oke, sudah? Ya, baik. Nah, di situ kalian di sebelah kiri itu ada yang bisa dibuka. Jadi misalkan di jalannya. Contoh nih, tadi kan ada 3 persamaan yang kalian punya masing-masing kelompok. Ya. Misalkan saya ini misalkan aja. Misalkan ini adalah saya punya yang pertama adalah min 17 sama dengan 2x min y plus 2z. Maka saya ketik di sini dengan menggunakan yang kalkulator di bawah. Kemudian nanti di sebelah kanan akan muncul, sebelah kanan ini akan muncul gambar yang sesuai dengan pesanan tersebut. Jadi ini adalah gambar yang prediksi. Mungkin kalian coba dulu menjadi seperti ini. Ini sudah pojok kanan atas ya. Yang ininya kalian klik, kemudian dirubah ini 3, sudah. Yang pojok kanan atas ini yang gambar ini, diklik ya. Kemudian di 3 diklik, sudah. Grafik, oh salah. Oke, ini salah. Terus bukan itu. Ini maaf. Jadi bukan di situ, di sininya. Jadi untuk kalian bisa memasukkan menggunakan ini 3 dimensi. Oh sorry, klik kanan, klik kanan, kemudian 3D grafik. Sudah? Sudah nggak gambar itu?
Kalau saya coba kalian ketik dulu deh. Jadi masing-masing punya persamaan pertama ya. Contoh tadi kan persamaan pertamanya siapa? Kelompoknya kelompoknya Putra. Tadi kan persamaannya pertama adalah X plus 8Y plus 3Z sama dengan 13. Itu diketikkan ke dalam aplikasi tersebut. Di sini. Ketikkan di sini. X plus 8Y plus 3Z X plus 8Y plus 8Y X plus 8Y plus 3Z dengan 2. Ini sampai di sini. Lalu kita ambil 3Z 8Y. Tambahnya dua belas ya. Ini, betul. Coba kalian dulu di rumah dulu. Saya sebelum tadi potong ini. Oke, untuk yang persamaan pertama sudah selesai. Jadi kalau sudah berada sini, katanya yang begini misalkan saya dengan contoh yang sudah saya dengan tugasan di awal ya. Ini yang terlemot di kalimatnya. Jadi di sini di tugasan ini sudah saya tuliskan. Di sebelah kiri ini kan bisa tuliskan ya. Saya tuliskan persamaannya apa aja. Persamaannya tadi yang pertama, kedua, ketiga, gitu ya. Diketikkan di situ. Kemudian kita cek solusinya. Solusinya ketemu langsung. Jadi nanti adalah x-nya berapa, y berapa, dan berapa.
Jadi dianggap saja namanya equation 1, equation 2, equation 3. Jadi kalau kalian kita hasilnya kita sudah tahu di sini, apakah benar sesuai yang kalian itu? Dan kemudian di sebelah kanan ini adalah bagian dari gambarnya. Jadi gambarnya yang warna merah, biru, sama hijau itu seperti apa? Oke, dijawab dulu ke kelompok. Nanti hasilnya akan ada gambar yang bisa didapatkan. Kalau sudah bisa ketemu gambar di screenshot ya, jangan lupa. Oke, coba dilihat dulu. Kita dulu. Jadi kelompoknya yang saya sudah keluar gambar ya. Ini saya kalau belum keluar gambar, kenapa ya? Kalau yang isi beda. Ya saya berikan kepada teman-teman. Yes. Iya, kalau kita saya berubah lagi. Sekarang dalam inputnya sama-sama kedua tiga ini. Kalau kita zoom-in ya, ini sudah jalan sekitar 5 menit ini. Dan update lagi untuk bisa selesai.
Oke, untuk hasil yang didapatkan, gambar hasilnya screenshot ya. Kemudian kalian ulangi bersama. Jadi dari pertanyaan nomor 1, 2, dan 3, kalian tambahkan juga hasil dari GeoGebra. GeoGebra hasil yang kalian screenshot itu sama juga. Untuk saat ini kita tidak perlu presentasikan dulu. Nanti insya Allah di video berikutnya kita presentasikan dengan tampilan GeoGebra yang sudah didapatkan dari kelompok masing-masing. Begitu dulu. Sebelum kita akhiri, kira-kira kita masih punya waktu sekitar 3 hingga 4 menit. Mungkin perlu kita revisi dulu dari masing-masing kelompok, kira-kira apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi hambatan. Ya. Mulai dari kelompok yang pertama, kelompok yang biasa, mungkin ada masalah dengan belajar kita hari ini. Kesulitan mungkin? Kesulitan saatnya jawaban. Dalam artian berarti menggunakan metode eliminasi induksinya ada masalah. Masih mengingat kembali gitu ya. Selebihnya dan itu ada masalah. Sudah. Mengumpulkan datanya tidak ada masalah. Aman ya. Dari kelompok berikutnya, dari kelompoknya Yusina, mungkin ada masalah yang didapatkan atau kesulitan dari pembelajaran kita hari ini. Mengulangi, jadi sempat sudah mengerjakan, hilang atau ada problem, kemudian mengulangi lagi. Tidak apa-apa, masalah. Tapi bisa dilanjutkan ya ini ya. Ada lagi yang lain ini? Tidak ada. Ini hasil kelompoknya di upload berikutnya ya. Dari kelompok yang terakhir nomor 4. Singkatnya apa? Anjas. Ada singkat. Menggunakan metode sudut sama eliminasinya tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Jadi sudah aman ya. Menggunakan dari cepat, menggunakan eliminasi cepat gitu ya. Oke, hasilnya sesuai. Meskipun hasilnya nggak sesuai atau belum sesuai kita harapkan, nanti penting bahwa selain tampilan di GeoGebra itu kalian cek juga hasil di sebelah ini yang bukan grafik ya. Kalau kita sudah kan tuh, sebelah kalian sebagainya ada yang 3 persamaan itu ya. Di akhir itu apakah isinya sama dengan hasil dari yang kalian hitung? Baik, mungkin itu dulu untuk hari ini itu dulu saja. Kita mungkin bisa melanjutkan di video berikutnya. Insya Allah saya cukupkan untuk teman hari ini. Kalau seandainya ada yang mau bertanya dulu di akhir ada dipersilakan. Ya. Yang itu dikumpulkan di screenshot kemudian dikumpulkan di papan juga sama seperti yang kita maksud dulu kita ya. Karena pakai print screen bisa atau pakai sneaking tool bisa. Sebenarnya di copy paste gitu ya. Jadi kita akhiri dulu aja nggak apa-apa. Nanti kalau yang lain ada yang ada. Kalau udah cukup kita akhiri dulu pertemuan hari ini ya. Kasih ada di berikutnya nanti. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Kalau seandainya ada yang salah dari kata-kata dan sikap saya, mohon maaf besar-besarnya. Semoga kita semua selalu dalam hikmah dan kebaikan. Tetap doakan kedua orang tua kalian. Semoga beliau-beliau benar-benar sehat, baik, rezekinya halal, baik, dan juga dalam segala aktivitasnya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau semuanya. Oke, bisa di itu biar dulu ya. Yang tengah. Boleh ngomong boyo, silakan. Izin keluar nggih. Terima kasih.